Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI dan Menteri Keuangan sepakati dana PMN bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia di tahun 2024 sebesar 5 triliun rupiah dari usulan sebelumnya 10 triliun rupiah dengan sejumlah catatan. Dalam rapat kerja hari ini, Komisi 11 DPR RI dan Menteri Keuangan menyepakati dana PMN bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI di tahun 2024 sebesar 5 triliun rupiah dari usulan pengajuan 10 triliun rupiah. Meski begitu, ada sejumlah catatan yang diberikan Komisi 11 DPR terkait persetujuan PMN tersebut. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi menyebutkan sejumlah catatan yang harus dipenuhi LPEI, misalnya memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan atau good corporate governance dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana PMN. Komisi 11 DPR juga akan meminta BPK RI untuk melakukan audit kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI yang sebelumnya pernah tersandung kasus korupsi fasilitas ekspor. Kita beri kesempatan untuk pengelolaan dengan bisnis model yang baru. Nah, oleh karena itu kita tidak dapat memberikan sekaligus 10 triliun, kita kasih dulu 5 triliun untuk memperkuat modal kerjanya sambil kita melakukan audit kinerja yang bisa memberi keyakinan kepada kita bahwa bisnis model yang baru ini bisa memberikan keberlanjutan kinerja LPEI. Sementara itu, Anies Biarwati menekankan agar LPEI fokus membenahi kinerja melalui transformasi secara menyeluruh dengan meningkatkan kualitas aset dan daya dukung terhadap ekspor produk UMKM Indonesia. Dan kalau memang diperlukan untuk pembiayaan ekspor, misalkan LPEI itu kan tugasnya untuk ekspor. Bagaimana meningkatkan UMKM kita supaya punya kualitas ekspor, kemudian membantu ekspor UMKM kita gitu. Dan kalau kinerja selama ini itu ternyata mencatat kerugian yang cukup besar gitu, kemudian net profitnya juga ternyata minus gitu, ya untuk apa kan begitu? Adila dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI desak pemerintah segera selesaikan dan terbitkan aturan turunan Undang-Undang Kesehatan yang disahkan dalam rapat paripurna pada pertengahan Juli 2023 yang lalu, sehingga seluruh aspek di bidang kesehatan nasional dapat diatur secara komprehensif. Pada pertengahan Juli 2023, rapat paripurna DPR RI mengesahkan Omnibus Law RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Meski begitu, aturan turunannya belum juga diterbitkan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan dan menerbitkan aturan turunan Undang-Undang Kesehatan agar seluruh aspek di bidang kesehatan nasional dapat diatur secara komprehensif. Pada rapat kerja dengan Menteri Kesehatan hari ini, Edi Wuryanto mengungkapkan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia mendorong adanya pondasi sektor kesehatan yang kuat di setiap negara. Untuk itu, Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan harus mampu mengatur dan mengakomodir berbagai lini kesehatan di Indonesia, baik standar layanan kesehatan, distribusi tenaga medis, hingga pendidikan spesialis bagi dokter-dokter yang ada di Indonesia. Pengaturan itu sebaiknya dilakukan dengan mekanisme yang tidak memberatkan masyarakat maupun APBN. Baseline kita itu memang agak jauh dengan yang diharapkan oleh WHO. Sedangkan WHO sangat berharap bahwa academic health system ini memperbaiki output dan outcome kesehatan kita. Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini mengatur norma umum. Undang-undang ini butuh turunan peraturan yang lebih teknis. Dan Pak Menteri sebagai motor pendorong Undang-Undang Kesehatan ini mestinya harus melihat secara utuh. Lalu turunan undang-undang ini harus disegerakan. Edi Wuryanto juga menyinggung program pendidikan spesialis berbasis hospital yang dinilai akan menjadi pekerjaan rumah atau PR kementerian dan lembaga terkait agar dapat terselenggara dengan baik dan menghasilkan output maksimal bagi dunia kesehatan di Indonesia. Halim dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal targetkan 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024 dan menyediakan 1 juta produk bersertifikasi halal gratis dengan skema pernyataan pelaku usaha. Terkait dengan hal ini, Komisi 8 DPR RI menilai program tersebut masih minim sosialisasi.
Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menargetkan 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024. BPJPH juga menyediakan 1 juta produk bersertifikasi halal gratis dengan skema pernyataan pelaku usaha atau disebut self-declare. Meski begitu, anggota Komisi 8 DPR RI menilai program tersebut masih minim sosialisasi. Menurut Muhammad Husni, target 10 juta sertifikasi halal terlalu tinggi jika tidak diiringi sosialisasi yang masif dan akurat oleh BPJPH kepada masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Selain itu, masa berlaku sertifikat halal melalui self-declare yang hanya 1 tahun dinilai sangat singkat dan tidak efektif, bahkan dianggap menyulitkan oleh para pelaku usaha. Orang berpikir bahwa itu untuk 1 juta pelaku usaha UMKM. Ya, ternyata kalau saya hari ini jualan pisang, Pak, pisang goreng, 1 sertifikat, Pak. Pisang itu saya kasih keju, tambah lagi. Pisang itu saya kasih coklat, tambah lagi. Pisang itu saya bakar, tambah lagi, Pak. Dan juga berita-berita di bawah yang beredar bahwa self-declare ini masa berlakunya 1 tahun, ya. Nah, kemudian harus diurus lagi. Ini terus terang, Pak, sosialisasi BPJPH ini sangat rendah, ya, kalau saya boleh bilang. Selain program self-declare, BPJPH juga melakukan 6 upaya lain untuk mencapai target 10 juta sertifikasi halal. Di antaranya melalui kemitraan dengan kementerian dan lembaga, kampanye mandatori halal, serta penyebaran lembaga pemeriksa halal di seluruh Indonesia. Andini dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, DPR RI mengkritisi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika atas terjadinya serangan cyber ransomware Lockbit 3.0 terhadap Pusat Data Nasional. Pasalnya, peretasan ini berdampak pada terganggunya pelayanan publik di sejumlah kementerian dan lembaga. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengungkap peretasan melalui data ransomware Lockbit 3.0 teridentifikasi dilakukan oleh non-state actor dengan motif ekonomi. DPR RI menilai serangan ransomware ke Pusat Data Nasional merupakan jenis serangan Cyber Denial of Service atau DOS yang menyebabkan situs web atau aplikasi tidak tersedia bagi pengguna. Simak informasi mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. DPR RI mengkritisi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika atas terjadinya serangan siber ransomware Lockbit 3.0 terhadap Pusat Data Nasional. Pasalnya, peretasan ini berdampak pada terganggunya pelayanan publik di sejumlah kementerian dan lembaga. Dengan tegas, Mutia Hafid menyayangkan kinerja pemerintah yang telah gagal melindungi data nasional. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya.
punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya. Untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? TB Hasanuddin menduga ada unsur kelalaian dalam kejadian ini. Ia mempertanyakan langkah preventif Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atas serangan terhadap objek vital nasional tersebut. Sehingga kejadian seperti kemarin benar-benar sangat mengkhawatirkan, ya. Kebutuhan data itu menjadi blank, ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, di beberapa lembaga, ratusan lembaga sudah tidak bisa berfungsi datanya itu. Karena yang namanya pusat data nasional itu adalah objek vital nasional, wajib diprotek dengan baik, ya. Memprotek PDN itu ada dua tugasnya. Satu dilakukan oleh Kominfo sendiri, intern, ya. Kemudian yang kedua oleh BSSN, ya. BSSN itu tugas pokoknya memprotek terutama lembaga-lembaga yang seperti ini, ya. Melihat dampak dari kejadian ini terus meluas dan berpotensi mengganggu keamanan negara, Bobi Adityo Rizaldi mendesak Kemenkominfo segera berkoordinasi dengan Badan Siber Sandi Negara untuk mengatasi serangan ransomware ini. Tentunya dibarengi dengan pembentukan strategi agar kejadian serupa tidak terulang. Kalau yang serangan ransomware itu ada yang namanya DOS, yaitu denial of service, datanya itu tidak bisa dipergunakan. Nah, oleh karenanya ini yang perlu kita pastikan dan identifikasi penyelesaiannya. Kalau misalkan datanya tidak bisa diselesaikan, kan sudah ada beberapa backup recovery plan yang seperti masuk ke server lain, AWS atau yang lainnya. Tetapi paling utama adalah setelah kejadian ini kami berharap bahwa ada koordinasi antara Kemenkominfo dengan BSSN. Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali, Sukamta mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas nasional khusus guna mengatasi polemik peretasan data nasional. Ini soal keamanan nasional, Pak. Bukan hanya soal KL-nya sampai 200 sekian yang datanya disimpan di situ. Bahkan punya, saya sebut karena sudah muncul di media, BAIS TNI, Pak. Punya BAIS TNI. Menurut saya ini insiden yang sangat luar biasa besar, Pak. Saya usul satu aja, Pak. Supaya dibentuk Satgas Nasional. Unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja. Tetapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli cyber security, yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur PDN-nya. Belum lama ini DPR RI telah menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, melihat serangan siber terhadap data nasional masih kerap terjadi, DPR RI meminta pemerintah segera melahirkan peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi guna menjamin perlindungan data masyarakat yang dikelola pemerintah. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan adanya potensi pencabutan gugatan oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atas sengketa kasus pelarangan ekspor nikel Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, terkait dengan gugatan itu bisa dicabut jika ada kesepakatan yang disebut amicable solution atau negosiasi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kabar baik ini tentu tidak lepas dari kontribusi DPR RI dalam menjalankan second track diplomasi guna memperjuangkan kepentingan Indonesia. Seperti apa diplomasi parlemen yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara internasional tersebut? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kerja kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia telah mengungkapkan bahwa adanya potensi pencabutan gugatan oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas sengketa kasus pelarangan ekspor nikel di Indonesia. Dan menurut pemerintah, gugatan itu bisa dicabut jika ada kesepakatan yang disebut amicable solution atau negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, kami telah bersama dengan salah satu wakil Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Bapak Putu Supatmarudana dari fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Bali. Baik Pak, untuk kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa sendiri ini apa update-nya Pak hingga saat ini? Jadi tentu kami dalam hal ini Putu Supatmarudana selaku pimpinan BKSAP. BKSAP memiliki fungsi diplomasi dan kita dalam berbagai engagement baik secara bilateral maupun multilateral selalu memperjuangkan kepentingan Indonesia. Perlu kita update bahwa Parlemen Indonesia dan saya sendiri sudah beberapa kali bertemu dengan Parlemen Uni Eropa. Jadi member of European Parliament, dan tentu kita sudah bertemu pertama dengan ketua dari Parlemen Eropa yang terfokus untuk menangani kawasan ASEAN. Dan namanya Daniel Caspary, dan beliau tentu sangat mengapresiasi permintaan, mungkin tuntutan kita ya terhadap isu-isu yang berhubungan yang secara khusus mengenai hilirisasi nikel ore, dan kita ingin pastikan bahwa tujuannya adalah memberikan manfaat seluas-luasnya bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika kita mengekspor barang mentah, kita sampaikan dengan Daniel Caspary ini, itu tidak akan memberikan manfaat. Dan memang mereka juga sangat sejalan, dan mereka kita dorong untuk berbicara dengan Komisi Eropa untuk memastikan agar nikel atau nikel ore kita, raw material ini, agar bisa kita jadikan finish product untuk memberikan nilai tambah atau added value. Yang kedua, saya juga berbicara dengan Bernard Langer. Dia adalah ketua untuk Komisi Perdagangan Trade dari Parlemen Uni Eropa, dan dia juga sangat keras kepada pemerintah dalam hal ini Komisi Uni Eropa, dan dia ingin memastikan bahwa kerjasama dengan Indonesia dalam bidang perdagangan harus terakselerasi. Dan saya pun berbicara dengan dia dalam berbagai forum, ingin memastikan agar menemukan win-win solution. Jangan sampai tertunda, karena kalau kerjasama perdagangan sampai tertunda akan merugikan kedua belah pihak dan akan tidak memberikan kesejahteraan kepada kedua belah pihak. Kita ketahui mereka sangat membutuhkan raw material nikel ore kita, tapi kita meminta mereka memastikan. Ini saya lakukan tahun lalu ya, pertemuan di Brussels dengan Strasbourg, tempat Parlemen Uni Eropa bersidang. Nah, dia juga memastikan dia akan mendorong Komisi Uni Eropa untuk memastikan agar semua kerjasama bisa segera terjalin. Dan kita malahan dorong, saya sendiri menyampaikan, kita harus membuka hati kita bahwa kerjasama ini akan menguntungkan lebih dari 1,1 miliar penduduk, karena di ASEAN ada 680 juta, di sana ada 450 juta di Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa. Nah, tentu Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa harus segera diwujudkan. Nah, itu menjadi salah satu solusi yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan berbagai perbedaan ini. Di samping itu juga saya bertemu dengan McAllister, dia adalah ketua komite luar negerinya, dia juga sangat mendukung hal ini, dan mereka bertiga-tiganya sangat keras kepada Komisi Eropa yang pada saat ini masih ingin menyangsi Indonesia karena hal yang berhubungan dengan nikel ore. Tapi tentu WTO kita ketahui appeal body-nya, di mana badan bandingnya saat ini kan belum ada, karena memang badan appeal-nya ini sedang terlikuidasi, tidak bisa mendapatkan tugas sebagai pihak yang bisa menyelesaikan konflik ini. Nah, tentu kita berharap bahwa Parlemen Eropa bisa mendorong hal ini, dan Komisi Uni Eropa juga
kita berharap memastikan agar kerjasama ini bisa segera terwujud. Dan dengan statement dari kita lihat Pak Luhut Binsar Panjaitan, tentu kita dari parlemen juga terus melakukan second track diplomasi. Nah, kami di parlemen dengan diplomasi kami terus mendorong, dan kami juga sangat bangga dengan apa yang kita telah lakukan selama ini melalui forum parlemen, justru juga terlihat hasilnya. Nah, pemerintah telah melakukan first track diplomasi, tapi parlemen juga secara maksimal berusaha menjembatani kepentingan nasional Indonesia. Dan kami juga pada saat forum Parliamentary Conference on WTO, pada saat pertemuan WTO, khususnya bidang parlemen, kita juga menyuarakan tentang hilirisasi ini. Bahkan saya ke WTO pada saat itu melakukan intervensi, memastikan bahwa apakah yang kita ekspor itu seharusnya produk jadi untuk nikel ore kita ataukah barang mentah. Dan mereka secara lugas mengatakan kita harus mengekspor barang jadi. Jadi artinya sebetulnya WTO, Komisi Eropa, Parlemen Eropa sebenarnya sudah sejalan. Nah, tentu kita sekarang ingin ke depan memastikan hal ini agar menjadi satu komitmen bersama. Alangkah pertama mungkin sangat baik bagaimana Uni Eropa ingin memastikan hilirisasi di Indonesia dengan membuat smelter. Tapi hal komprehensif yang terpenting adalah memastikan kerjasama komprehensif perdagangan Indonesia Economic Partnership Agreement SEPA dengan Uni Eropa harus segera bisa kita wujudkan. Tentu ini menjadi tugas pemerintah, dan kita mendorong pemerintah untuk bisa terus melakukan negosiasi, dan parlemen terus meyakinkan parlemen Uni Eropa untuk terus mengawal agar juga pemerintah Uni Eropa juga tentu mengakselerasi hal ini. Nah, tentu hal ini yang kita lakukan, bahwa hal positifnya adalah pemerintah melakukan first track diplomasi, parlemen terus melakukan hal ini, dan saya sendiri ingin terus memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia dapat juga kita perjuangkan secara maksimal, khususnya menyangkut perdagangan kita, baik mengenai nikel ore kita, dan juga sawit kita, dan juga produk-produk komoditi lainnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Bapak Putu Supatmarudana, dan beliau tadi mengatakan bahwa dari pihak DPR RI telah melakukan banyak perundingan dengan wakil dari Uni Eropa, dan wakil-wakil Uni Eropa tersebut juga mendukung dengan diekspornya nikel yang sudah jadi, bukan nikel yang mentah, agar menjadi keuntungan bersama antara Indonesia dan juga Uni Eropa. Dan misalnya itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Muhammad Hidayat mengucapkan terima kasih, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. We share the same ocean, a common heritage, and wisdom of the Pacific. A region with abundant potentials and playing a significant role in shaping regional and global architecture. We are among the most important maritime regions worldwide, influencing areas such as marine biodiversity, food and energy security, and international trade. The second meeting of Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership aimed to strengthen the collaboration between parliaments in the region. We will build momentum for strengthening regional connectivity, providing an opportunity to create a better future for our people and the region. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Alfat Rizky. Silakan Alfat.
Baik pemirsa TVR Parlemen dan terima kasih rekan Nazia. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini saya akan membahas terkait dengan apa-apa saja nih yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Ini tentunya terkait dengan kinerja DPR RI. Yang pertama ada Komisi 11 DPR RI merekomendasikan PMN sebesar 1,5 triliun rupiah untuk PT Pelni. Pemirsa dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda, ada Komisi 11 DPR RI yang memberikan rekomendasi penambahan penyertaan modal negara kepada PT Pelayaran Indonesia sebesar 1 triliun rupiah. Sebelumnya PT Pelni meminta penambahan anggaran senilai 500 miliar untuk pembelian 1 unit kapal baru, sehingga PMN yang direkomendasikan Komisi 11 menjadi 1,5 triliun rupiah. Pemirsa, terkait dengan hal ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara berharap adanya penambahan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan. Terlebih dengan adanya kasus kebakaran yang terjadi pada kapal KM Umsini di Makassar yang terjadi beberapa minggu lalu. Pemirsa, sebagaimana diketahui PT Pelni mengusulkan tambahan PMN untuk pembelian kapal penumpang baru untuk menggantikan 12 kapal penumpang yang telah melewati umur teknisnya pada tahun 2024. Pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan DPR RI. Tegaskan jika UKT harus naik, jangan bebankan ke mahasiswa. Dapat Anda lihat kembali pemirsa di sini di layar kaca, Komisi 10 DPR RI berharap jika harus menaikkan uang kuliah tunggal, maka jangan sampai perguruan tinggi membebankan ke mahasiswa. Hal tersebut diungkap anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin dalam rapat panitia kerja pembiayaan pendidikan tinggi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di berbagai era. DPR RI berharap agar ke depan seluruh anak bangsa bisa gratis menimba ilmu mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, S1, dan seterusnya. Sebagaimana pemirsa yang dilakukan oleh negara Finlandia di Eropa. Dan juga dalam kesempatan itu juga disinggung terkait dengan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang tidak seutuhnya digunakan untuk pendidikan, melainkan diberikan kepada kedinasan, bahkan gaji pegawai lewat transfer umum ke daerah. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini terkait dengan Komisi 11 DPR RI yang merekomendasikan PMN sebesar 1,5 triliun rupiah untuk Pelni. Dan juga terkait dengan UKT, ini jangan dibebankan kepada mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus penutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.